Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurmansyah, CGP Angkatan 10 asal Kabupaten Batubara, ingin melakukan praktik observasi dan supervisi coaching pada kesempatan ini. Adapun yang menjadi coach adalah Ibu Gustri Amalia dan yang menjadi coachee adalah Bapak Yuanda. Sebelum kita melakukan coaching, ada baiknya Bu, saya akan melakukan observasi kepada Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Iya, sebelum melakukan coaching Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertanyaan pertama yang terkait dengan lembar observasi ya Bu ya. Iya Pak. Lembar penilaian observasi. Yaitu yang pertama, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang paling utama itu adalah Pak, sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Menanyakan identifikasi, kemudian menanyakan tujuan, dan kemudian menanyakan rencana aksi juga Pak. Iya. Pertanyaan kedua Bu, apa pengembangan atau spesifikasi yang ingin Ibu capai pada kesempatan coaching pada kesempatan ini? Yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan dengan aktif apa permasalahan dari coach saya dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahannya, Pak. Iya Bu. Kemudian bagaimana ya Bu? Yang kemudian Bu, pertanyaan terakhir adalah indikator ketercapaian apa yang saya ulangi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan pada kali ini? Saya ingin setelah melakukan coaching, coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat juga menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam permasalahannya, Pak. Oke, jadi ya Bu ya, itu tadi 3 pertanyaan dan cukup jawaban dari Ibu. Sekarang saya persilahkan Ibu untuk melakukan praktik coaching. Selamat Iya, Pak. Bu ya, selamat melaksanakan Iya. coachingnya Bu. Iya. Selamat siang Bu Gustri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya Pak Yuanda, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bolehkah saya minta waktunya Ibu sebentar? Saya ingin bercerita nih tentang apa yang saya alami hari ini. Yaitu tadi saya melakukan pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Tentu saja boleh Pak. Sebelumnya apa yang Bapak apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Saya berharap Ibu hari ini saya mendapatkan kelegahan lah dalam hati saya dan kiranya mendapatkan solusi dari permasalahan saya pada hari ini Ibu. Oke, baik Pak. Silahkan Pak Yuanda, apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Begini loh Bu, saya kan baru saja mendapatkan teguran Bu dari kepala sekolah karena menerima laporan dari pengawas sekolah setelah melakukan supervisi pada saat saya mengajar Ibu. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi merasa keberatan Ibu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan, saya menyampaikan jika saya mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, pengawas tersebut nampaknya tersinggung Ibu dan memberikan laporannya kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Pak.
Kira-kira nih Pak ya, apa hambatan yang membuat Bapak sehingga Bapak tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran? Kalau hambatan sebenarnya tidak ada sih Bu. Hanya saja memang saya sudah terbiasa Bu mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai Bu. Oh gitu ya. Apa kelebihan yang Bapak rasakan saat Bapak menggunakan memberikan pembelajaran tanpa buku teks? Jadi ya Bu ya, saya merasa kelebihannya itu yang saya rasakan itu lebih bebas Ibu dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Ibu. Oke Pak, kalau begitu, kalau saya boleh tahu nih Pak ya, sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Kemudian pada saat melakukan sumber belajar tersebut, kira-kira peringkat berapa yang Bapak berikan untuk metode pembelajaran tersebut? Biasanya Bu ya, saya menggunakan sumber belajar dari internet Ibu, seperti video pembelajaran dari YouTube dan artikel ilmiah Ibu. Jadi kalau di rantingnya kira-kira itu bisa ke level 7 lah Ibu, kira-kira seperti itu. Oh, berarti lumayan ya Pak ya, KKM lah sampai dia Pak. Eh, Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi siswa? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Ibu ya, saya rasa itu memang penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu. Bahkan saya rasa bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran itu. Iya sih Pak, saya setuju dengan jawaban Pak Yuanda. Karena apapun itu bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak ya, Ya, agar proses mengajar kita lebih baik lagi. Karena sumber belajar yang bervariasi. Jadi selanjutnya apa rencana Bapak untuk dalam menyelesaikan masalah ini Pak? rencana saya Ibu pertama kali yang saya lakukan itu saya akan menghadap para sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya Ibu karena membuat pengawas kecewa. Kalau memungkinkan saya juga ingin bertemu langsung dengan pengawas supaya masalah ini bisa selesai Ibu dengan tidak menimbulkan salah paham yang berpanjangan gitu. Eh, Selanjutnya apa yang akan Bapak sampaikan ketika Bapak bertemu dengan pengawas sekolah? Rencananya saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya itu yang pertama buku teks, sumber-sumber internet seperti video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka begitu. Ya, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Selanjutnya, apa komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana Bapak? Uh, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar itu untuk mengeksplorasi murid sehingga murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan sumber belajar pada murid saya begitu Ibu. Wah, bagus sekali rencana Pak Iwanda. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah perbincangan kita ini Pak? Ya alhamdulillah Ibu ya, saya merasa lebih lega, senang karena telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kiranya mudah-mudahan ke depan saya akan menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar yang akan saya terapkan nantinya. Terima kasih ya Bu Sri. Iya Pak, sama-sama. Bagaimana, ada lagi yang ingin Bapak ceritakan? Tidak ada Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Sri telah membantu saya. Assalamualaikum Bu Sri. Iya Pak, Waalaikumsalam. Ya Bu, tadi sudah saya saksikan ya observasi yang Ibu lakukan praktik coaching terhadap Pak Wanda sebagai coaching. Ibu ya, ini Bu sebelum kita berakhir sesi ini ada beberapa pertanyaan Bu ya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu.
Yang pertama, menurut Ibu, apa yang sudah baik yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini? Menurut saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Pak ya. Yang pertama itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa membuat coach saya menemukan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Iya, tadi pun sudah saya amati Bu, dari awal hingga akhirnya sudah nampak bahwa proses alur Tirta tadi telah berjalan sebagaimana mestinya, dimulai daripada menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta bentuk tanggung jawab daripada Uci terhadap permasalahannya dan bagaimana motivasi yang diberikan Ibu sebagai coaching kepada Kuci, dan tadi nampak juga kemitraan, kemudian peran aktif, serta menggali potensi di masa depannya sudah terpenuhi dan tergambar dengan jelas. Ini Bu ya, Iya Pak. belum apa, ini ada satu pertanyaan terakhir lagi. Satu pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir. Jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melaksanakan coaching pada kesempatan ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang paling utama itu adalah Pak lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan coach saya juga lebih mudah dalam menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Ya Bu, sama-sama. Saya tuh sudah cukup ya, cukup, prosesnya cukup bagus, dan dimana ini menjadikan pengalaman untuk kegiatan kita, apalagi seorang pendidik kepada kita, dan semoga bermanfaat bagi karir ke depannya. Terima kasih Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.